Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solihah, hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, kita masih di tema 2, subtema 2. Jadi materi bahasan kita masih tetap sama, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Beberapa yang berbeda adalah apa hewan yang akan kita bahas saat ini. Kemudian ungkapan-ungkapan apa yang diinginkan dari setiap keterangan yang ada di dalam bacaannya. Baik anak-anak, kita mulai dulu dengan membaca doa pembuka belajar. Bersama-sama ya, diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, tak henti-hentinya kita bermohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita dan mendapatkan ridhonya. Jangan lupa selalu budayakan hidup sehat, kemana-mana selalu pakai masker, kemudian jaga jarak aman apabila sedang berbicara dengan orang lain, kemudian juga rajin cuci tangan. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Oke anak-anak, kita lihat slide berikut ini. Ada gambar apa ini di sini? Ada gambar domba. Iya, domba adalah satu hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Ya, kalau kalian melihat, mirip sekali dengan kambing. Yang membedakan hanya pada bulunya yang sangat tebal. Jadi, kalau dari bentuk badannya, hampir tidak ada bedanya. Hanya saja pada kambing, itu bulunya halus tapi tipis. Kalau pada domba, itu bulunya sangat tebal. Dan kadang-kadang bentuknya tidak halus, artinya tidak lurus, tetapi ada agak keriting-keriting seperti itu. Jadi ada agak ikal. Nah, apakah bulu domba itu bisa dimanfaatkan? Kenapa ya kira-kira Allah itu kok memberikan keistimewaan berupa bulu yang tebal dari domba tersebut? Tentunya Allah sudah memberikan isyarat buat manusia bahwa kita bisa memanfaatkan dari bulu-bulu istimewa yang dimiliki oleh domba. Dan ternyata memang manusia cerdas, dikaruniai akal dan pikiran, sehingga manusia menemukan bahwa bulu dari domba itu bisa dijadikan benang wool. Benang wool, beda dengan benang biasa itu ya. Nah, benang wool itu nantinya akan bisa dipilin atau dijadikan kain wool. Dan biasanya ini akan dipakai oleh orang-orang yang berada pada daerah yang dingin, yang biasanya di luar negeri. Kalau daerah kita memakai pakaian dari bahan wool itu agak kepanasan, karena kita sendiri aja sudah di daerah yang iklimnya iklim tropis. Iklim tropis itu biasanya siang hari panasnya agak menyengat, tapi kalau malam hari tidak dingin-dingin banget. Beda dengan luar negeri itu siang saja terasa dingin. Jadi mereka biasanya memakai pakaian dari bahan-bahan yang tebal. Salah satunya berasal dari kain wool ini. Nah, selain bulunya, ternyata domba itu juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Daging domba dijadikan makanan dalam bentuk bisa gulai, bisa sate, seperti kambing pada biasanya. Oke. Itu. Kemudian yang selanjutnya, ini kita bahasannya sudah berganti lagi ke bahasan PKN. Kalau tadi itu bahasan tentang bahasa Indonesia, apa yang kita ketahui tentang domba, sekarang kita bahasannya ke PKN. Saat ini ada
beberapa ayam yang diberi makan oleh Beni. Setiap hari, Beni memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Beni juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan juga mempunyai suara yang indah. Beni berpikir, ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Beni juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya bisa berdiri kembali. Nah, kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia, tidak boleh pilih-pilih ya. Tidak hanya teman yang disukai saja kalau kita mau membantu, tapi lebih kepada teman yang membutuhkan pertolongan. Orang lain pun akan merasa senang jika kita membantu mereka. Pasti mereka akan merasa berterima kasih karena sudah dibantu untuk mengatasi kesulitannya. Nah, bersikap baik kepada sesama manusia itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi diingat-ingat ya, kita ini hidup di negara Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila. Ada 5 sila di sana. Nah, kalau kita suka tolong-menolong, ternyata kita sudah menerapkan atau mengamalkan dari salah satu sila Pancasila tersebut, yaitu sila kedua. Begitu anak-anak, bisa difahami ya? Oke, kita lanjut untuk yang ke tugas. Oke, ini berkaitan dengan sikap-sikap baik atau sikap saling tolong-menolong tadi, maka tugas kamu di rumah adalah menuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Maksudnya, ini ada sikap baik yang kamu sudah lakukan. Itu apa saja misalnya? Ditaruh di sini, kemudian di bawahnya ini ada 5 kotak sumbernya. Kemudian selain yang sudah kamu lakukan, ini di sampingnya ada juga kotak yang di bagian sini ini diisi dengan sikap-sikap baik dari temanmu. Kalau ini tadi sikap baik yang sudah kamu lakukan kepada teman atau orang lain. Kalau yang di sebelah kanan itu yang dilakukan teman atau orang lain kepadamu. Itu ya, kamu tuliskan dengan kalimat yang bagus. Usahakan kalimatnya kalimat lengkap. Ditulis berarti ada 10 kalimat ini nanti kamu tuliskan di tugas pertama ini. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini Beni. Beni ini suka sekali bercerita. Dia pandai bercerita di antara teman-temannya. Nah, hari ini dia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai itu adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Jadi ada yang kuda itu dipakai untuk kendaraan manusia. Ada juga yang kadang-kadang benda-benda yang berat itu ditaruh di atas kuda. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering sekali menggunakan kuda, banyak sekali kuda pada saat itu ya. Kalau kalian masih ingat tentang cerita-cerita yang di daerah Mekah atau Jazirah Mekah itu kuda, keledai, unta itu adalah benda-benda hewan yang sering dipakai untuk mengangkut orang maupun mengangkut barang. Tapi khusus untuk keledai itu biasanya tidak dinaiki karena keledai itu lebih pendek, lebih kecil. Jadi nanti kalau naik keledai kakinya nyampar-nyampar ke tanah, tidak enak ya. Biasanya keledai itu hanya dipakai untuk mengangkut barang saja. Oke. Kita baca dongengnya di dalam hati tentang kuda dan keledai. Judulnya ini Kuda dan Keledai yang Syarat dengan Beban.
Nanti kalian baca baik-baik. Kemudian setelah selesai membaca, silahkan untuk menyusun kata-kata yang sudah sajikan di sini. Ada berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kata. Ini kalian susun dengan baik sehingga menjadi sebuah kalimat tentang pesan moral yang terdapat pada dongeng di atas tadi. Dongeng yang sudah kamu baca dalam hati tadi tentang kuda dan keledai. Jadi kamu menyusun kalimat dari kata-kata yang tersaji di situ. Oke, bisa difahami? Ini sebagai tugas kalian yang kedua. Selanjutnya, kita bicara tentang sifat-sifat manusia. Pada tugas sebelumnya kalian sudah menuliskan sifat dari teman-teman kalian sekelas. Beberapa teman, 3 teman atau 4 teman yang disebutkan namanya, kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Nah, ternyata perbedaan sifat manusia itu tidak hanya terjadi di dalam keluarga, juga tidak hanya terjadi pada teman-teman sekolah saja, tetapi juga pada semua orang di sekitar kita. Siapa yang sering dekat dengan kita? Yang dekat dengan rumah kita? Tetangga, iya betul. Nah, kalian tentu sudah sering bergaul dengan tetangga-tetangga kalian, nggih? Bersama ayah, ibu mungkin dikenalkan dengan tetangga sebelah rumah, depan rumah, belakang rumah, samping kanan, kiri, dan seterusnya. Nah, dari situ coba kita amati sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau kamu mengenal mereka, mengenal beliau-beliau, tolong dituliskan di sini nama-namanya. Sifatnya, berikan contoh 5 sifat. Nah, kamu nanti mengisi kotak-kotaknya ini dari nama orang-orang yang memiliki sifat seperti di kotak sebelah kiri. Contoh gini, nomor 1, maaf ini kurang jelas ya ini ya. Nomor 1 sifatnya penolong. Tetanggamu yang mempunyai sifat penolong siapa? Misalnya Ruby gitu ya, ditulis di sini Ruby gitu. Tetanggamu yang mempunyai sifat dermawan siapa? Oh, Arini misalnya ditulis di sini dan seterusnya ya. Bisa difahami? Itu sebagai tugas ketiga. Jadi kalian punya tugas berapa hari ini? 1, 2, dan 3. Jadi ketiga-tiganya nanti silahkan dikerjakan. Kemudian batas pengumpulannya masih hari Sabtu siang. Ini masih hari Sabtu siang. Kemudian dipersiapkan, insya Allah hari Sabtu esok kita akan adakan evaluasi tematik tema 2, subtema kedua, yaitu tentang apa? Tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Selamat berlatih, selamat belajar. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.